siang, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Oke, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi sepenuh nikmat, sepenuh kemampuan hingga kita semua bisa ada di sini, ya. Khususnya untuk diriku. Aduh, terima kasih banyak. Teman-teman juga sudah bisa maklum pada kondisi yang ya seperti ini kondisinya, teman-teman. Jadi kami sedang dirundung kerjaan karena teman kami 9 orang Widya Iswara itu pensiun di waktu yang bersamaan. Jadi kami harus ya seperti ini menangani beberapa kelas di waktu yang nyaris bersamaan. Jadi mohon dimaafkan kalau apa ya, kalau ada sedikit hambatan-hambatan. Bagaimana Pak Ndro? Aduh, manggut-manggut, bikin senang hati. Iya. Nggak bisa membantu. Iya. Terima kasih banyak. Senyum kalian sudah membuatku bahagia. Wes, oke deh adik-adik. Aduh, lanjut kakak deh. Oke deh. Dik-adik semua teman-teman. Kan tugas kemarin kalian sebenarnya saya minta maaf saya lupa mendeskripsikan. Saya mengirimkan itu sebenarnya iseng-iseng saja waktu itu. Saya pas di Toli-Toli mungkin ya, saya kirim itu si format itu saya kirimkan karena saya berpikir daripada saya belum kirim nanti kalian juga apa ya menunggu-nunggu waktu sampai hari ini kan lumayan lama ya. Nah, saya membuat kalian ada kerjaan lah. Makanya saya waktu itu muncul ide-ide cemerlang, saya langsung kirim. Padahal tanpa diikuti oleh deskripsi ya. Jadi saya mohon maaf dan ternyata kalian sudah selesai semua, berarti besok sudah bisa ujian dong. Gitu ya. Belum, Bu. Oke. Kalau begitu kita lihat contoh dulu satu, kemudian kita coba bahas, kemudian teman-teman coba memperbaiki seperti si contoh itu, ya. Siapa nih mau dijadikan contoh? Oke, Mas Bro, tampilkan pesonamu. Silahkan di-share Ya, Bu. screen. Oke. Ya, tapi sudah dilihat. Oke, OTW. Udah, Oke, Pak ya. Irsan. Aman. Oke, Pak Irsan, oh ya Pak Irsan. Pak Irsan Tabe, boleh kita lihat. Saya lihat dulu di identifikasi isunya. Ya, semua teman-teman untuk tahap 1 ini kita lihat dulu bagaimana teman-teman tunggu bentar nih. Teman-teman membuat melihat dulu bagaimana kemampuan teman-teman dalam menemukan permasalahan yang berkualitas. Kita menjawab agenda indikator 1 di saat kalian ujian nanti, ya. Peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dan terkait dengan agenda 3 yang ditentukan melalui analisis. Demikian ya. Itu dulu, baru kemudian kita maju ke tempat yang lainnya. Oke, Mas Bro, identifikasi isunya kurang optimalnya sistem penyimpanan logistik, belum tersedianya etiket obat, kurang optimalnya pemberian informasi, belum optimalnya sistem. Silakan turun. Hai. Oke, silakan turun. Lagi. Berarti yang memenuhi syarat ada 2 dan itu yang dimasukkan ke USG. Oke. Ranking 1-nya, isu kedua. Oke, silahkan ke penentuan penyebab permasalahan. Oke. Saya baru ketemu seumur hidupku ikan kepalanya segi 4. Ya. Ini luar biasa nih. Dapat di mana ikannya, Kakak? Kurang pemahaman Inovasi pasien. terbaru, Bu. Itulah, tapi ada juga ikan yang begini, ikan gabus. Agak segi 4 gitu ya.
Nah, boleh jadilah. Oke, penyebabnya adalah konseling tentang cara belum terlaksana, penulisan tentang cara belum secara rinci, belum ada sistem etika, belum ada. Oke, silakan turun. Pemecahan masalahnya dengan sosialisasi, ditemani oleh ex-banner dan teman-temannya. Oke, silakan turun lagi. Oke, Mas Bro. Wah, oh dirimu memilih lagi ya dari berbagai tadi, ya silahkan. Yes, ya, Bu. Jadinya yang diambil adalah pembuatan ex-banner dan lead pad. Iya, Bu. Oke, silakan turun lagi. Oke, optimalisasi pemberian informasi. Satu hal lagi yang saya ingin bagi ke teman-teman, terkadang kita ketemu penguji yang seleranya enggak terlalu menyenangi optimalisasi. Kenapa? Karena menurut beliau, tapi kita jaga-jaga saja ya, karena kan kita nggak tahu siapa penguji kita, jadi kita random saja memperbaiki hal-hal yang ada beberapa penguji yang tidak terlalu minat, kita inikan saja, boleh ya? Nah, jadi optimalisasi pemberian informasi sediaan ini berbasis multimedia di instansi ini, langsung aja pemberian informasi sediaan inhaler berbasis multimedia, boleh? Ya, tidak usah lagi pakai optimalisasi supaya tidak jadi urusan lagi. Biasanya nanti dianiaya lagi dirimu. Oke. Aman ya? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Hempaskan optimalisasinya, tapi nantilah setelah ini. Kemudian kegiatan 1 melakukan persiapan kegiatan aktualisasi. Oke. Jadi melakukan persiapan kegiatan aktualisasi. Tidak usah melakukan, langsung saja persiapan kegiatan aktualisasi. Lakukan persiapan kegiatan. Oke. Ya. Tahap 1 boleh tahapannya dipakai angka, tapi nanti lihat kalau sempat oke. Karena harus 3 tahapannya, ya. Atau ABC boleh. Supaya ketahuan ini sudah yang tahap mana nih. Tahap 1 berkonsultasi dengan mentor, oke. Kemudian berkoordinasi dengan rekan kerja, oke. Bawahnya membentuk tim kerja. Nah, ini dia. Pak Irsan, dirimu mau membentuk tim kerja? Mohon izin, Bu, bentuk tim kerjanya di sini bukan yang secara ofisial, Bu. Cuman ini untuk bisa menunjang pekerjaannya saya, Bu. Ini nanti tim kerja ini dilandasi dengan SK. Dirimu mau bikin SK? SK untuk saya sendiri, Bu, sebenarnya. Tim. Gubrak. Saya tahu maksudmu. Ini pasti hanya untuk memenuhi supaya tahapannya jadi 3, betul? Begitulah, Bu. Kalau begitu, hempaskan. Jadi teman-teman, kalau yang masih kalian karang-karang untuk membuat tahapan jadi 3, skip dulu ya. Nanti kalau memang betul-betul kita tidak punya tahapan lain, bisa kita masukkan ke situ. Karena jarang aktualisasi itu pakai tim. Bisa ya? Jadi untuk semua teman-teman yang membentuk tim kerja, hapus dulu, skip. Berkoordinasi dengan rekan kerja, sebenarnya ini saya mau skip juga. Atau kita skip dulu ya. Sebentar kita akan usahakan dapatkan apa yang kita mau masukkan di situ. Yang kedua, membuat bahan pemberian informasi. Oke. 1, mengumpulkan referensi, oke. 2, membuat desain, oke. 3, mencetak, oke. Kemudian melakukan apa nih? Pemberian informasi tentang sediaan inhaler. Bolehkah namanya dia ini sosialisasi atau apa? Atau edukasi? Edukasi. Oke, berarti edukasi, pemberian, edukasi informasi, edukasi tentang, ya? Oke, Bu. Begitu Pak ya? Siap, Bu. Kepada siapa ini Pak? Kepada pasien maupun keluarga pasien, Bu. Oke. Kepadanya jangan lupa. Siap. 1, pembagian kuesioner, pretest. Jadi langsung saja pembagian pretest atau pengerjaan pretest, ya. Langsung dioret-oret ya, teman-teman semua saling menyesuaikan. Pengisian pretest, kemudian pemasangan ex-banner. Mas Bro, pemasangan ex-banner ini apakah diadakan pada saat edukasi? Ini ex-banner mau dipakai untuk beredukasi juga?
Salah satunya Bu, penunjang. Ya, gimana? Saya tidak dengar. Gimana? Salah satunya Bu dipakai. Jadi X-banner ini dipakai untuk contoh-contoh begitu ya? Ya betul Bu. Oke, kalau begitu sebelum pretest pemasangan X-banner dulu. Pemasangan X-banner, kemudian pretest, ya. Kemudian memberikan leaflet, edukasi berbarengan dengan pemberian leaflet atau bagaimana nih? Pemberian leaflet sendiri? Bersamaan Bu. Jadi nanti sebelum edukasi diberikan dulu leafletnya sambil saya menjelaskan nanti Bu. Oke. Pemasangan X-banner pertama, kedua pretest, kedua memberi leaflet, langsung lagi berikut post-test. Berarti pemberian leaflet edukasi dan atau apa kalimatnya? Pokoknya di situ tahapnya dirimu sedang mengedukasi sambil memberikan leaflet, ya? Oh, siap. Oke. Selanjutnya sampai bawahnya lagi monitoring dan evaluasi. Setelah pengukuran capaian apa nih? Setelah pengukuran capaian. Oke. Jadi di atas pengumpulan pretest post-test. Oke. Tahap 2-nya teman-teman mohon dicatat ya, saya tidak mengulang lagi nanti. Tahap 2-nya menilai pretest post-test. Tahap 3-nya membuat laporan peningkatan apa? Pemahaman kah atau apa? Ya. Oke. Sekarang dirimu belum bikin pretest post-testnya itu belum dibikin, maka dibikin di tahap kedua pada saat kegiatan 1. Tambahkan. Tahap 2 kegiatan 1 membuat pretest post-test. Boleh saya naik lagi ini, Pak? Mau lihat apa sebenarnya dibikin ini? Saya ini sudah hilang-hilang ingatan ini. Ini dirimu mau meningkatkan optimalisasi apa tadi ya? Terus. Nah, stop. Informasi sediaan inhaler. Oke. Harapannya setelah dirimu mensosialisasi, mengedukasi, ya, apa yang diharapkan perubahan perilaku dari pasien? Untuk perubahan perilakunya sendiri Bu, terutama untuk cara pakainya inhaler ini, karena kalau misalnya dilihat dari yang ada sekarang di rumah sakit, terutama khusus di rawat jalan, masih banyak pasien ataupun keluarga pasien yang belum secara mendetail tahu cara penggunaan inhaler itu sendiri Bu. Oke. Berarti pasien juga mau dilihat. Jadi pertama pada edukasi pasien itu dirimu mau melihat before after sebelum edukasi ya. Makanya ada pretest Ya, betul Bu. peningkatan Betul, Bu, pemahaman. Dirimu mau tidak melihat perilakunya? Kan beda pemahaman dengan perilaku. Mau melihat sampai perilaku? Seperti itu Bu, mohon maaf. Ya. Kalau mau melihat sampai perilaku, mungkin dirimu perlu bikin kartu kontrol. Mungkin lebih baik begitu. Karena kartu kontrol itu kartu yang akan dicontreng atau dicentang oleh pasien pada saat mereka menggunakan inhaler itu dengan benar dalam sehari itu misalnya harus berapa kali pakai? Saya tanya dulu. Atau apa ya itu? Bagaimana Mas Bro? Boleh saya sambil minum Bu. ya? Ya. Nah, seberapa kali gunakan itu inhaler dan sebagainya? Tergantung Bu, biasanya 2 kali sehari, 3 kali sehari, sesuai dosisnya Bu. Mau dikontrol enggak pakai kartu kontrol? Oh jadi mohon maaf Bu, jadi kartu kontrolnya ini dia itu mencakup tentang tahap-tahap cara penggunaan. Jadi nanti pada saat pasien menggunakan tahap ini dicontreng lagi, kalau ini dicontreng lagi, begitu Bu ya? Terserah dirimu lah. Yang penting Pak Irsan bisa mengukur semua teman-teman ya. Ini hanya ide-ide saja, sekedar kita mampu karena begini, apa yang kita buat harus bisa kita ukur. Harus terukur maksudnya. Jadi kalau hanya mau melihat
peningkatan pemahaman itu bisa dilihat di edukasi ya, post-testnya. Tapi kan betapa mirisnya kita hanya melihat dari hasil pemahaman, tapi perilaku tidak kelihatan gitu kan. Nah, jadi kalau dirimu mau melihat lagi lebih dalam dengan perilakunya, titipkan aja kartu kontrol. Paling mungkin berapa pasien lah jumlahnya dari waktu edukasi sampai mereka pulang misal, atau berapalah seperti itu. Nanti itu dijadikan laporan. Gitu. Menurut dirimu masuk akal atau tidak? Make sense atau tidak ini urusan ini? Make sense, Bu. Make sense. Oke, sip kalau begitu. Bikin kartu kontrol. Dan kartu kontrol itu dirimu bikin di kegiatan 1 tahapan 3. Boleh, Bro? Tahapan 3, ya. Dan di kegiatan 4, di evaluasi monitoring, dirimu masuk saja di ke tahapan 1, menilai pretest post-test, nggak usah mengumpulkan lagi. Kan tadi kita cuma memperpanjang tahapan. Kan? Nah, jadi tahap 1 menilai prioritas post-test, tahap 2 menilai kartu kontrol, tahap 3 membuat laporan. Maka di laporan tersebut dirimu akan menyampaikan berbagai hal tentang peningkatan pemahaman, perubahan perilaku, dan perbandingan before after dirimu masuk sebagai menghabituasikan beraktualisasi di situ. Begitu ganti. Bisa ya, Mas Bro? Ya, Bu, mohon maaf, Bu, mungkin bisa diulang tadi tahapannya, Bu. Petak! Tahu tidak kalau Naruto menendang itu dari sini sampai sana juga ini. Pak Irsan, jadi yang ditanya tahapan mananya? Yang keempat? Yang keberapa? Tidak terdengar, J. Tidak terdengar. Halo, Bu. Oke. Oke. Makanya kalau pakai speaker itu masukkan di mulut supaya kedengaran. Pak Irsan, yang ditanya Ya, kegiatan tadi 4? Bu, ya Bu, ya monitoring dan evaluasi. Oke. Tahapan pertama kan menilai pretest dan post-test, kedua Sip. menilai kartu kontrol, Kontrol, ketiga kontrol. kontrol, Bu, kontrol. Okot-okot sedikit tidak apa-apa kartu kontrol. Tapi yang ketiga membuat laporan. tapi itu Bu, saya lupa. Pembuat. Ya. Jadi yang ketiga itu membuat laporan. Laporan yang dibuat itu laporan hasil monitoring evaluasi ya, bukan laporan aktualisasi secara lengkap, bukan. Hanya monitoring evaluasi. Dan seperti itu ya, Mas Bro. Oke. Kegiatan 1, tahap 1 konsultasi mentor, tahap 2 membuat pretest, tahap 3 membuat kartu kontrol. Demikian. Oke ya. Kemudian naik lagi Mas Bro. Teman-teman, kita nanti ini kita coaching hari ini 2 JP, santai-santai, coaching sambil santai. Nanti kita ambil waktu di jadwal di waktu selain penjadwalan, boleh ya? Entah malam kah, entah apalah, pokoknya biar cuma 1 jam pelajaran. Yang penting kita sempat bertemu gitu. Karena kalau cuma harap jadwal ini nanti agak keteteran, ya. Insya Allah seperti itu. Dan jadi kita santai-santai saja coachingnya. Nanti insya Allah kita ambil waktu, ya. Di antara 22, 26, 28 kita harus ketemu di antaranya. Oke teman-teman semua. Kemudian contoh lagi. Untuk kalian semua, agenda 3 saya lihat tuh. Agenda 3 Pak Wahab ya yang temani. Jadi keterkaitan manajemen ASN dan keterkaitan Smart ASN sudah diperlihatkan oleh Pak Irsan. Mohon perhatiannya untuk teman-teman. Keterkaitan itu usahakan kalimatnya kalimat yang negatif. Sehingga permasalahan itu bisa muncul. Iya, ini kan kegiatan ya yang terlihat di saya. Keterkaitan, nantilah itu. Ini aja dulu kalian buat ya. Kalau ini sudah betul ya Pak Iksan, Pak Irsan, manajemen ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Tapi sebenarnya tidak harus nilai-nilainya yang dirimu masukkan. Masukkan saja bagaimana proses dan sebagainya dalam kegiatan ini. Bisa yang dirimu kaitkan dengan manajemen itu bisa outputnya, bisa prosesnya. Jadi bisa saja
petugas dalam persiapan ini merupakan apalah untuk meningkatkan kinerja dan sebagainya. Nantilah saya baca lagi ya. Kemudian untuk nilai-nilainya teman-teman diperkeren ya. Diperkeren itu maksudnya diperkaya supaya tidak sempit, tidak hanya sedikit. Coba Pak Iksan turun lagi. Kalau bisa 7 ya 7. Kalau tidak bisa lebih sedikit dari itu boleh, tapi tolong disesuaikan. Jangan tiba-tiba kalian ada harmonis dengan laptop misalnya. Jadi pas kalian ngeprint pakai mesin print, kemudian kalian harmonis di situ, senyum-senyum, berbaik-baik. Nah, mungkin ya itu mesin. Tapi kalau kalian mencetak, itu mencetak dibantu orang, kalian bayar percetakan, itu silahkan kalian berharmonis, bersenyum-senyum dan sebagainya. Oke? Jangan lupa loyal dan sebagainya, teman-teman. Ibu loyal, betulkah loyal agak sulit kalian terapkan? Iya, karena kalian tidak menyentuh tentang ideologi Pancasila. Kalau kalian kaitkan dengan ideologi Pancasila, maka masuklah dia bisa adil, bisa tidak diskriminasi, bisa musyawarah mufakat, bisa macam-macam. Oke deh? Apalagi yang lain-lain nanti silakan ya teman-teman. Mungkin demikian. Sampai waktu sekarang ini saya berterima kasih dulu ke Pak Irsan. Pak Irsan ada pertanyaan sebelum berterima kasih saya? Tidak terdengar. Mungkin nanti Bu lagi memproses dulu ini. Oke, Pak Irsan terima kasih banyak. Selanjutnya, Ya terima kasih Bu. terima kasih. Pak Irsan terima kasih dan selanjutnya teman-teman saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit. Teman-teman coba memperbaiki hasil kerja teman-teman. Ya. Perbaiki 10 menit sesuaikan dengan tahap-tahap kegiatan yang mungkin ada dari Pak Iksan tadi yang bisa kalian ikuti atau apa. Ya. Kalau bisa 7 menit lebih bagus. Jadi silakan menyesuaikan. Kalau Bu, saya punya sudah bersesuaian sekali, sudah oke. Nilai-nilainya diperkaya. Ya. Pokoknya lengkapilah. Saya menunggu di sini 7 menit sampai 10 menit.
Oke, teman-teman sekalian, boleh kita ambil lagi satu orang untuk contoh? Gimana? Siapa nih? Bu Ambar boleh? Hai Bu, wah, boleh Bu. Iya, saya kan semi-semi dukun, jadi Bu Ambar belum belum angkat tangan, saya langsung arahkan. Oke, silahkan di skincare. Sekarang sudah tidak share Sudah screen ada? lagi skincare. Ah, mana nih? Oke, Sudah ada? ada Mana Bu. ini? Atau tunggu dulu. begini, nanti orang setelah Bu Ambar jangan men-share screen sendiri. Kirimlah ke diriku. Diriku yang akan men-share screen dari sini. Tapi untuk ini boleh, enggak apa-apa. Oke, Bu Ambar, kita naikkan ke atas. Jeng jeng. Ke APKL. Dari sini Bu. Yoi, APKL. Kolom. Nah, ini dia. Jeng. Untuk semua Mbak dan Mas di tempat ini, kalimat isu itu harus negatif. Harus negatif. Oke? Jadi kayak belum adanya Yoi, penyimpanan betul. obat. Oh iya, boleh Bu. Yoi. Ya, kayak si Mas Bro tadi, Pak Irsan, ya, si kakak. Jadi Kak Irsan belum adanya apa rendahnya, belum optimalnya, begitu. Oke, Cin. Boleh, Bu. Ya, Silakan ya, bisa. nanti dimainkan. Ini yang terakhir sudah tidak adanya Taman Toga. Toh? Iya, ini yang saya ambil. Yang lain di atas-atasnya menyesuaikan. Oke deh, turun lagi. Kita ke Lanjut. USG. Dua isu yang teratas, Yang belum adanya penanganan obat kadaluarsa, belum optimalnya, sama tidak adanya Taman Toga di Puskesmas Nusarara. Itu yang saya ambil. Jeng. Ya. Atau kalau tidak adanya Taman Toga, ini kan pasti-pasti dirimu mau bikin Taman Toga itu. Bolehkah permasalahannya itu yang dibikin, permasalahannya jangan tidak adanya Taman Toga? Apa biasanya penyebab dari, apa akibat dari tidak adanya Taman Toga apa? Sebenarnya lebih ke arah akreditasi, Bu. Puskesmas kalau tidak ada Taman Toga, itu biasanya kurang rendah akreditasinya. Karena salah satu pelayanan itu memang tanaman obat keluarga. Salah satu itu. Berarti itu permasalahan akreditasi ya? Iya, makanya kami Rendahnya dikasih. berarti apa dong? Belum optimalnya pengelolaan akreditasi, gitu? Makanya Iyalah. ini dong. Atau apa ya? Kan ceritanya salah satunya ini belum dikelola untuk mendapatkan akreditas. Berarti apa? Rendahnya atau Belum adanya Taman Toga di Puskesmas Jeng. untuk menunjang. Tapi persoalannya dirimu punya tupoksi. Tupoksita ini. Kebetulan Kan? saya pemegang Batra, Bu, jadi disuruh sudah ini sama itu. Oh, Taman Toga ini yang dititip. Tidak, Gitu. saya Batra. Jadi Apa itu Batra? saya kasih mentor maunya pembuatan taman. Jadi sudah pemanfaatan lahan. Iya, itu yang dimintakan mentor kan? Iya. Berarti terkait dengan, bisa enggak dikaitkan toga itu dengan Taman Toga itu dengan tupoksimu, di tusinya Bu Ambar? Topoksi. Bu Ambar sebagai apa? Farmasi, Bu. Masuk topoksi sudah ini. Iya. Jadi nanti penyebabnya adalah misal belum ada ya kurangnya alternatif. Ini kan Taman Toga ini obat-obat alternatif yang bisa dipakai. Boleh Bu, di sini saya ganti tidak adanya apotek hidup. Toga biasa disebut apotek hidup. Oh, oke. Nah, jadi nanti tinggal kita bikin Taman Toga salah satu jawabannya. Iya, Masa dirimu tiba-tiba sudah tahu bahwa Taman Toga yang tidak ada, ya? Jadi tidak ada apotek hidup. Itu apotek hidup untuk apa itu? Apotek hidup dia sebenarnya kayak Toga aja, tanaman obat keluarga yang gede baje maksudnya hasilnya itu dipakai untuk apa? Dipakai pengobatan kah juga atau dijual kah? Tunggu bentar ya.
Oke, teman-teman. Maafkan diriku. Aduh, begini ini. Mbak Ambar, Ya, Bu. sudah oke tadi ya. Jadi, Pembuatan sorry, apa itu? pertanyaan saya, apakah di dirimu itu dimungkinkan untuk memberikan pemahaman ke warga untuk menggunakan obat alternatif tumbuhan begitu? Ada? Ya, edukasi, Bu. Tetap ada edukasinya, Hey, tapi Jeng. edukasi. Boleh enggak saya menambahkan begini? Dirimu Silakan. belum adanya betul sih sudah tadi pikirannya belum adanya apa tanaman apa sih selain toga namanya? Apotek hidup. Apotek hidup. Iya. Jadi atau begini, belum adanya alat apotek hidup itu sebagai apa gitu kan, contoh kan dia kan sebagai percontohan apa begitu. Gitu. Jadi masalahnya di sana belum ada itu atau masih lemahnya dalam edukasi apa pokoknya belum ada media contoh itu. Sehingga itu salah satu yang perlu dirimu buat. Apa namanya? Toga atau apotek hidup. Begitu sih. Ya. Jadi Boleh yang ini, Bu, belum adanya percontohan apotek hidup. Belum adanya media percontohan bagi apa? Bagi edukasi apa? Begitu, Jeng. Jangan kau munculkan lagi apotek hidup. Karena apotek hidup itu kan beda-beda tipis dengan toga. Dia mau menjelaskan, dia itu objek begitu. Jadi anggaplah kita belum tahu bahwa apotek hidup atau toga yang akan kita belum tahu jenis itu yang akan kita perlihatkan. Tapi yang kita tahu ada masalah bahwa belum adanya media percontohan bagi masyarakat untuk menjelaskan apa begitu. Kan ini media percontohan kan? Pemanfaatan tanaman sebagai obat. Sawah, silakan. Gitu. Nanti diberikan satu jawabannya yaitu membuat si tadi itu apotek hidup atau apa toga gitu. Kan dia ini media percontohan kan? Iya, boleh, Bu. Oke. Nah, Jeng Ambar dari atas buat semuanya segalanya menjadi negatif. Negatif, iya. Siap, Bu. Turun dulu ke bawah. Teman-teman yang lain, tolong perhatikan apabila kalian mengidentifikasi permasalahan dan permasalahan tidak negatif, mohon dinegatifkan. Oke? Ini fishbone-nya, Bu. Ya, ternyata kalian suka sekali ikan gabus, lele, ya, yang kepalanya segi 4. Aduh, oke deh. Apa nih? Ini saya ganti yang tadi, Dik. Ibu, yang belum ada taman toga yang ini. Yo, Ijeng. Belum adanya. Hey, bukan. Dirimu bukan. Jadi dirimu di situ kan belum adanya media percontohan. Maka di kepala ikan gabusmu itu tambahkan jadikan itu belum adanya media percontohan. Ya, di tengah, bukan di situ Cinta. Di sini. Di ya, di situ. Ya. Ya. Jadi yang dari USG, masalah yang dari USG itu ingat diisi di kepala. Kepalanya ikan. Yang kalian suka makan matanya itu disedot-sedot biji matanya, ya. Iya, boleh, Bu. Gitu. Nah, sekarang penyebabnya tidak adanya tanaman, tidak adanya media tadi, media percontohan disebabkan oleh apa? Satu, misalnya belum adanya penentuan lahan. Apa? Atau lahan yang belum ada, misal. Yang kedua, pokoknya penyebab sampai dirimu belum bikin percontohan kemarin-kemarin itu kenapa? Karena saya lihat, sabar, tenang. Tidak jalannya program Batra yang sebelumnya saya. Itu satu, tidak jalannya program. Pemanfaatan lahan yang belum optimal. Kedua, pemanfaatan lahan yang belum optimal. Ketiga, apa lagi? Kurangnya edukasi. Lanjut, apalagi? Puskesmas tentang pemanfaatan obat. Siap. Nah, itu yang ditaruh di tulang-tulang ini. Oke, iya, Bu, di sini, Dik. Ya, siap, Bu. Ya, jadi ini membuat tanaman toga, membuat traffic light, penanganan obat kadaluarsa, itu bukan penyebab dari belum adanya percontohan. Oke, Jeng?
Biasa, Jadi Bu. teman-teman, jadi teman-teman semua, tolong dipahami bahwa fishbone itu untuk mencari penyebab masalah. Kalau masalahnya belum ada percontohan, maka penyebabnya adalah berbagai hal tentang penyebab sampai itu percontohan belum pernah ada. Tadi lahan yang apa, belum optimal dikelola, bla 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 bla. Oke. Kemudian masuklah di penyebab masalah yang di kolom ini 2.3.4. Dirimu masukkan untuk Bu Ambar, masukkan penyebab masalah yang kita baru bikin tadi di Iya, Bu. kolom-kolom ini. Betul ya? Iya. Kemudian gagasannya menjawab itu. Kalau memang harus ada edukasi, kalau mau bikin itulah tanaman toga itu bikin di situ, pokoknya tulis di situ. Bu, maaf Hey, Sin, saya itu McNamara dirimu masih mau memilih lagi dari keempat itu, gitu maksudnya dari tulang-tulang itu? di alternatif ini, Bu. Kalau untuk begini, sorry. Tadi kalau saya lihat di tulang-tulang ikan itu adakah penyimpanan obat lasa? Tidak kan? Adakah? Tidak ada, Bu. Oh, kenapa? Di kolom itu ada penyimpanan obat lasa, Cinta. Jadi kalau boleh teman-teman, sama-sama kita satukan persepsi dulu. Tulang-tulang ikan itu adalah penyebab permasalahan dari masalah yang kalian pilih dengan USG. Betul ya? Betul. Yang pilih dan USG kan masukkan di kepala ikan. Iya. Siap, Nah, Bu. di ekor tulang-tulang itu adalah penyebab. Dan penyebab-penyebab tadi, kalau kalian mampu selesaikan semua, maka tidak usah lagi McNamara. Tidak usah lagi dipilih. Karena kalian mau selesaikan. Seperti Bu Ambar pasti mau membuat toganya, pasti mau mengedukasi, pasti mau begitu kan? Nah, maka ini di sini ditulis saja semua penyebab-penyebab masalah. Di sebelahnya yang edukasi ya edukasi, yang mau membuat media toga ya membuat media percontohan gitu. Maka turun lagi Jeng. Ini kan penyebab masalahnya belum tepat ini ya Bu Ambar ya, makanya masih belum tepat itu. Nah, maka jadinya tidak usah lagi di MC Namara. Kalau tadi Pak Irsan meng-MC Namarakan karena memang Bro masih mau memilih dari tulangan-tulangannya. Begitu Pak Irsan ya? Kalau Bu Ambar tidak memilih lagi, langsung Jadi mengerjakan saya toga hapus itu. saja ini, Bu. Yoi Cinta, hapus. Oke, turun. Berarti teman-teman sudah dapat 2 contoh ya. Satu contohnya Bu Ambar tanpa MC Namara karena semua tulangan itu akan diselesaikan. Satu contohnya Pak Irsan pakai McNamara karena Pak Irsan tidak mau menyelesaikan semua tulangan dan mau memilih salah satunya. Maka ditapis lagi dengan MC. Sampai di sini paham? Iya, siap Bu, paham. Oke. Siap, paham, Bu. Mudah-mudahan semua sudah terbentuk pemahaman konsepnya dulu ya. Kalau sudah dapat pemahaman konsep, sudah bisa maju terus. Oke, sekarang rancangannya di sini tidak adanya tanaman toga di puskesmas, masih kurang tepat ya, ikut yang tadi. Iya, betul, Bu. Dan kemudian pembuatan tanaman toga juga bolehlah pembuatan tanaman toga atau pembuatan percontohan ya tanaman toga. Oke. Ini nanti boleh kegiatannya ini penyiapan tanaman alat untuk penanaman toga ini boleh. Tapi kalau lebih bagus lagi Bu Ambar, coba ikut yang Pak Irsan punya kegiatan. Jadi ini jangan dihapus, Bu Ambar, di save as saja. Di save as ya, supaya masih ada ini kata-kata ini. Jadi Bu Ambar coba bikin seperti Pak Irsan tadi. Ada tahap persiapan, ya. Kemudian ada tahap menyiapkan, kan ini menyiapkan bahan toga ini tahap persiapannya, ya. Atau langsung saja tahap pembuatan tanaman toga. Karena nanti di bawah Ibu kan akan sosialisasi. Begitu? Coba ya turun lagi. Turun lagi. Nah, jadi persiapan dengan penanaman sekalian saja. Jadi kegiatan kegiatan penanaman tanaman toga itu tahap satunya persiapan. Tahap duanya bla bla bla. Penanaman. Yoi. Dan tahap ketiga ini Bu Tadi terakhir, kan pemeliharaan. Ya. Jadi kan mengumpul dan seterusnya. Kemudian bisa lihat dulu Bu dari penanaman ya. Kegiatan 3.
Kegiatan tiganya pemeliharaan. Pemeliharaan ini turun aja dulu. Coba sampai 4. Tidak ada, Bu. Gaje, baje. Jadi Oke deh. dia cuman pengumpulan, penanaman, dan pemeliharaan. Karena dirimu memang hanya mau penyiapan Ya, tanaman sampai toga. situ saja supaya nanti untuk Batra programnya saya berlanjut sudah untuk sosialisasi ke Pustu. Jadi memang Jeng, tahu tidak? Nanti ini harus terukur masalahnya. Harus bisa dilihat tanaman toga. Jadi iya, dirimu kan cuma mau mengadakan tanaman toga kan? Tapi yang dirimu mau sosialisasikan apa? Jadi di sini, Bu, di bagian kedua penanaman, saya membuat papan nama tanaman toga. Jadi di papan namanya itu ada nama tumbuhan dan pemanfaatannya di penyakit-penyakit yang biasa terjadi di puskesmas. Nah, itu yang mau disosialisasikan. Cuma saya pasang saja, Bu. Saya pasang di tanaman itu. Jadi saya tidak sosialisasi. Itulah. Berarti terukurnya saya mau, karena dirimu memang hanya mau menyiapkan tanaman toga ini, berarti nanti jangan lupa perlihatkan before afternya sebelum ada dan sebelum ada tanaman toga itu di lahan itu ya. Betul, Bu. Tapi saya mau bertanya dulu, tanaman toga ini keberlanjutannya apa sih sebenarnya? Apakah hasilnya bisa diambil, dibagi, atau dimakan sendiri atau apa nih? Ya, jadi saya sudah koordinasi sama pihak surveillance Promkes, pihak Promkes. Jadi kan mereka itu tiap tahun ada lomba untuk jamu-jamuan. Jadi saya nanti sosialisasikan ke Pustu, cuman belum saat ini. Nanti kalau sudah jalan di puskesmas, sosialisasikan. Setelahnya itu obat yang saya tanam di puskesmas saya bawa ke Pustu untuk dipakai jadi jamu. Pemanfaatan tanaman itu ada memang programnya, Ibu, untuk Batra. Jadi begini, ceritanya di aksi perubahan di habituasi kita ini, kegiatan ini harus bisa terukur sebenarnya. Tapi ini sudah sesuai tusinya Ambar toh? Iya, Ambar betul, sebagai Bu. apa? Saya farmasi pemegang program Batra. Oh, iya. Batra itu tentang pemanfaatan tanaman obat. Oke. Berarti pemanfaatan tanaman obat, saya ingin coba kita hayal-hayal dulu. Kira-kira kan begini, kalau kita bikin tanaman toga ini setelah dia tumbuh, ada tidak kemanfaatannya yang bisa terlihat dalam 1 bulan? Misal dirimu menanam kemudian tumbuh, ada hasilnya itu kemanfaatannya maksud saya. Sebenarnya boleh, Bu. Bisa kami bikin jamu dalam artian dikeringkan terus diinfus. Ada memang farmasi, dia diinfus ekstrak namanya, diekstraksi. Tapi saya tidak yakin ini kan baru tumbuh. Bakal... Iya, ini kan tanaman baru ditanam. Iya, jadi saya tidak kasih masuk. Coba jangan dulu. Yang sekemampuan, maksud saya begini. Misal ya, dirimu kan membuat tanaman toga ini untuk kepentingan salah satunya selain memang tusinya juga untuk mendukung akreditas, ya. Maka bikinlah dievaluasi dan monitoring. Berarti bukan dievaluasi, jadi ada kegiatan terakhir 4 monitoring. Di monitoring atau evaluasi itu kayaknya enak juga kalau dirimu membuat tahap pelaporan perkembangan tanaman toga. Jadi dari yang penanaman pertama 2 minggunya, kan tidak bisa 2 minggu ini, umpamanya 5 harinya, 1 minggunya, berapa minggunya, bukan kayak begini, Bu. Perkembangan. Bagaimana? Saya buat ini perkembangannya untuk bulan pertama minggu, kan 4 minggu. Boleh, jadi ini masuk di monitoring, Jeng. Oh, ini monitoring. Ini di kegiatan monitoring, iya, ya. Oke, boleh, Bu, boleh. Aman kan? Jadi berarti ini yang dari tadi saya ikut pusing karena
Kalau teman-teman yang tentang misalnya dari apa ya, untuk mau meningkatkan pemahaman tentang kebersihan gigi misal, saya selalu usulkan, ayo untuk merubah sikap kita bikin kartu kontrol. Tapi dirimu bikin apa dong? Nah ini dia kan, untuk controlling perkembangan penanaman tanaman toga. Gitu. Oke, boleh? Boleh, Bu. Jadi masuk kegiatan ketiga ya, controlling. Jadi dirimu perbaiki dulu, bikin dulu ada kegiatan persiapan, ya. Minimal, bikin kegiatannya 4 minimal ya, Bu Ambar. Nanti kita periksa lagi. Bu Ambar, kita Jadi periksa Ibu, saya buat di sini controlling, tapi ini kayak kuesioner controllingnya Bu ya. Saya ya, buat tambah di sini itu kartu controlling. kontrol cinta. Iya, jadi ini untuk kontrolnya. Oke, siap Bu. Boleh. Jadi nanti jadi tahap di evaluasi controlling di kegiatan evaluasi dan apa ya, monitoring, atau di kegiatan monitoring kan, Iya. kegiatan terakhir monitoring itu dirimu tahap 1 membuat format, anggaplah kan, membuat Iya. format tadi kolom-kolom itu, kedua monitoring, ketiga membuat laporan deh, bagaimana perkembangannya si toga, digigit ulat, dikunyah-kunyah sama belalang, apa kek, Boleh, Bu. gitu ya. Dan nanti memperlihatkan juga before afternya, bahwa sebelum ada lahan masih begini-begini, seperti itu. Saya tunggu perbaikannya sehingga kita bisa koreksi-koreksi lagi sampai di kegiatan perbaikan kegiatan, ya. Saya belum menemani memperbaiki kegiatannya, dirimu bikin, nanti setelah itu baru kurangi, tambahkan nanti di pertemuan berikut supaya kita cepat pergerakan. Kemudian silakan stop share, terima kasih. Minimal ada lagi 1 orang kayaknya, atau begini, Bu Ambar finishing dulu, perbaiki dulu. Kira-kira siapa lagi ya? Izin Bu, boleh saya Bu? Pak Andri, baiklah, silakan. Dia cepat-cepat sebelum yang lain angkat tangan. Laju. Baiklah, Pak Andri silakan ya. Tapi saya tunggu sebentar ya, ada yang konfirmasi ke saya untuk laporan. Tunggu bentar. Pak Andri OTW saja buka. Itunya.
Oke, Pak Andri. Kita lihat ya. Siap, Pak Bu. Andri di Dinas Perhubungan. Oke. Siap, ya, Bu. Pak Andri, kota ya? Oh ya. Siap. Duh. Dinas Perhubungan Kota ini di sebelah mana nih? Untuk Alamatnya. sementara lama, Bu, di Jalan Garuda nomor 10, Bu. Sementara lama. Saya Iya, Bu. sering sekali lewat situ karena waktu itu anakku Siap. pas di Al-Azhar. Sekarang dia sudah kuliah. Oh, ya. Pak Andri memang orang Palu atau pendatang? Siap, Palu, Bu. Di mana alamatnya? Izin, Bu, di BTN Palupi, Bu, Blok B nomor 28. SMA-nya di mana? Tahun SM berapa? Lulus tahun berapa, Pak Andri? SMA 2015, Bu, untuk pendidikan 2018. Sudah tua juga ya. Oh, Ya. Pak Andri sudah menikah? Siap. Masih lari kosong, Bu, masih mencari. Oh, agak je. Ya, baiklah. Berarti Pak Andri kelahiran tahun berapa? Izin, Bu, 97. Oh ya, boleh. Oke deh. Isunya belum optimalnya pendataan angkutan. Mau saya carikan jodoh? Wes. Pak Irsan tidak sanggup, langsung tutup mulut. Baiklah, belum optimalnya pendataan angkutan. Oke, belum adanya layanan informasi petunjuk fasilitas. Oke, belum optimalnya kinerja pelayanan bongkar. Oke. APKL-nya silahkan Pak Andri turun dulu. Oke. Bisa turun. Sip. Berarti memenuhi syarat semua ya. Siap, ya, Bu. Memenuhi syarat permasalahan yang berkualitas yang layak untuk dicarikan solusinya. Itu ininya penjelasannya. Silahkan kita ke USG-nya. Apa dia laki-laki atau perempuan? Pak Andri, ini tiga-tiganya masuk USG kan? Keren. Siap, Oke, ya, Bu. aman. Masuk, Bu. Ya, cocok. Belum optimalnya pendataan angkutan umum. Oke, silahkan. Keterkaitan permasalahan dan kebutuhan peran. Nanti kita bahas, Pak Andri, jangan laju-laju. Bapak Ibu, teman-teman, nanti silahkan tolong saya dibuatkan seperti ini ya. Keterkaitan permasalahan dengan kedudukan peran, ya. Sebentar. Nah, saya random ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman catat saja. Keterkaitan permasalahan yang diangkat oleh Pak Andri, bila dikaitkan dengan kedudukan dan peran ASN, saya berharap teman-teman mampu mengkaitkan dengan kalimat yang negatif. Kenapa? Karena kalau kalimatnya positif, maka permasalahan itu tidak akan pernah ada. Contoh, di sini ASN diharapkan dapat berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelesaian masalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional. Begitu ya Pak Andri ya? Siap, Bu. Nah, itu kan dia di ranah positif, tidak terlihat bahwa ini adalah permasalahan, menyebabkan permasalahan. Tapi kalau coba Pak Andri kaitkan bahwa tadi belum optimalnya, jadi permasalahan yang Pak Andri angkat kan pendataan yang belum optimal, yang disebabkan oleh ASN yang masih anggaplah yang masih belum optimal atau yang masih apa kalau negatifkan ini berperan yang perencanaan. Jadi yang belum sadar, Bu, tentang pentingnya data angkutan umum. Jadi belum sadar, atau kalau tidak mau dirimu dipukul oleh senior, ya jangan bilang belum sadar lah. Yang belum optimal mengelola data, gitu ya. Yep. Yang belum, yang masih rendah dalam, pokoknya apalah, nanti lihatlah kenapa. Jadi kan ini yang saya ingin tanamkan ke teman-teman, lihat di manajemen ASN itu ada beberapa kata kunci. Ada kata kunci kinerja, profesional, apalagi ya, kompeten. Jadi mungkin saja belum profesionalnya petugas,
atau masih lemahnya kompetensi dari petugas sehingga kinerja bagian pendataan itu masih lemah atau belum optimal, mainkan teman-teman ya. Bisa juga kalau keterkaitannya dengan Smart ASN belum dikelolanya pendataan dengan menggunakan digital atau apalah, rendahnya digital skill hingga belum menggunakan digitalisasi dalam pendataan misal, oke? Siap, Bu. Jadi semuanya itu ranahnya negatif sehingga muncullah permasalahan gitu. Bisa saja tadi belum apalah, pokoknya ya yang belum gitu, belum sadar, belum apa, belum, tapi jangan belum sadar lah, nanti dirimu disikat lah. Ya. Siap, Bu. Demikian. Oke, selanjutnya oh ya, fishbone tadi kita lihat dulu. Fishbone-nya belum optimal pendataan angkutan penumpang. Oke, disebabkan oleh gagap teknologi. Oke. Tidak juga kasihan gagap teknologi. Gajah rendahnya digital skill. Digital skill yang masih rendah. Gagap teknologi. Nanti dikira cerpen lagi kita ini. Oke deh. Kemudian strategi pendataan kurang tepat. Oke. Atau metode pendataan kurang tepat boleh, strategi boleh. Oke, kurangnya tidak adanya sarana penunjang kegiatan. Oke, silakan turun Mas Bro. Dari diagram form fishbone di atas, maka dirimu menentukan alternatif pemecahan masalah dengan atau gagasan ide dengan penyebab masalah dan pemecahan. Strategi pendataan kurang tepat dijawab dengan memperbaiki dan menyusun poin pendataan. Oke, turun lagi. Ini mau diselesaikan semua atau dirimu mau memilih? Izin, Bu, yang saya ambil yang nomor 1. Oke, berarti pakai McNamara? Itu belum saya masukkan, Bu. Jadi, kan kita sudah menganalisis semua dengan alat analisis. Maka pas sudah sampai di tulang-tulang itu tidak mungkin satu tulang kita patahkan baru itu yang kita mau ambil. Ya, berarti kita harus pakai juga alat analisis untuk menentukan tulangan mana. Berarti caranya dengan memasukkan ini semua, entah penyebabnya atau pemecahannya, ke dalam McNamara kayak punyanya Pak Irsan. Itu. Siap, Bu. Tapi di tahapan kegiatan saya, sosialisasi ini saya lakukan dengan apa ini? Sharing dengan petugas ini saya lakukan. Yang tidak saya lakukan itu, Bu, karena terkait sarana. Kan ini kan kalau mau dibeli. Iya. Ya sudah lah. Bu? Tidak apa-apa. Berarti masukkan, tahu lagi McNamara. Anggaplah dimasukkan semua. Oh, siap. Karena sarana dan prasarana tidak, kita tidak bersentuhan dengan sarana dan prasarana. Kan? Siap. Iya, Bu. Oke. Jadi tidak usah lagi McNamara. Langsung kegiatan. Belum optimalnya pendataan angkutan, memperbaiki dan menyusun poin pendataan dan membuat sistem pendataan dari manual ke sistem digital. Berarti dirimu, tunggu bentar. Perbaiki dan menyusun. Bisa dicarikan kalimat yang lebih memperbaiki, menyusun, dan merubah sistem. Sebenarnya sih ini optimalisasi pendataan melalui apa begitu ya? Mau pakai digitalnya apa judulnya di sistemnya? Kalau judul, Bu, rencana saya optimalisasi pendataan angkutan umum dan penumpang yang berangkat dari terminal tipe berbasis digital. Cocok sih. Cuma coba kita coba hilangkan optimalnya. Berarti langsung saja apa tadi tanpa optimal? Pendataan angkutan umum dan penumpang yang berangkat dari terminal tipe berbasis digital. Oke, kita coba itu ya. Jadi gagasannya itu saja langsung masuk. Terus lagi memperbaiki, menyusun, merubah dan lain-lain. Oke, kita masuk lagi ke bawah. Oke, persiapan. Oke. Setelah persiapan, jangan laju-laju lah Mas Bro. Oh, siap, Bu.
Iyo, ilmuku belum sampai di ilmu terbang. Yang kedua tahapnya mengajukan rencana kegiatan aktualisasi kepada mentor. Ini skip dulu ya, mengajukan rencana kegiatan karena diasumsikan pada saat konsultasi dengan mentor ini sudah diajukan, ya. Oh, siap. Tahap 3 lagi, coba bisa lihat meminta persetujuan mentor. Jangan dulu. Skip B dan C. Kita lihat kegiatan 2. Yap. Pembuatan kembali format data angkutan umum dan penumpang yang berangkat dari. Oke. Koordinasi dengan mentor. Prinsipkah ini koordinasi dengan mentor pada saat pembuatan ini? Ya, Bu. Format? Karena mentor saya ini kepala seksi saya langsung, Bu. Jadi kami yang ini, jadi saya setiap ada sistem yang ini harus melalui karena beliau yang juga yang menanggung jawab langsung terminal. Tidak bisakah ini dibahas pada saat konsultasi dengan mentor di awal? Oh, siap, Bu. Oke toh? Oke, sekarang kita skip dulu ini, kita lihat dulu. Pembuatan format berarti cukup dengan mengumpulkan bahan atau referensi. Pastikan yang akan dikumpul referensinya itu kan ada undang-undang, gitu ya. Siap, Bu. Oke, mengumpulkan referensi. B-nya menyusun. C-nya, apa di C-nya? Bisa lihat. Membuat format terbaru. Tadi sudah menyusun. Sampai di sini membuat format dengan menyusun kan sama ya. Mau dicetak tidak ini? Siap, izin Bu, untuk sosialisasi pasti akan dicetak ini, Bu, karena rencananya saya akan buat aplikasi. Oke. Jadi di aplikasi itu yang saya susun kembali formatnya. Siap. Berarti dicetak boleh. Oh, Untuk cetak. ini juga sebelum cetak sebenarnya dirimu boleh konsultasi mentor. Oh, Karena siap, kan Bu. mau apa namanya ini finishing ya, finalisasi kan? Iya, Bu. Boleh. Boleh finalisasi dengan mentor, boleh. Kemudian mencetak, boleh. Siap. Ya, finalisasi boleh ya, karena dirimu akan menanyakan banyak, mau minta sepakat persetujuan mentor untuk format yang sudah dirancang. Kemudian mencetak boleh selanjutnya. Kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi kepada petugas ya. Ini melakukan sosialisasi, dirimu mau melihat peningkatan pemahaman, oh tidak usah ya? Siap, tidak, bukan ini kan poinnya kan ditambahkan. Jadi harus disosialisasikan lagi pada petugas karena yang sekarang ini hanya ditulis di buku album, Bu. Oke. Berarti melakukan koordinasi dengan melakukan sosialisasi langsung, tak usah lagi koordinasi dengan mentor. Karena kan anggaplah pada saat dirimu finalisasi format sudah 1 kali bicara tentang sosialisasi. Siap. Oke. Hapus dulu ini. Kemudian menentukan jadwal sosialisasi. Menentukan jadwal sosialisasi ini ditentukan saja di atas pada kegiatan 1. Tahap 2. Kegiatan 1. Tahap 2. Oh, siap, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan tambahkan dulu catat. Kegiatan 1. Siap, Bu. Kemudian tunggu bentar ya, lagi azan ya. Kita pause dulu sedikit.
Oke, Pak Andri, Siap, Bu. lanjut ya ke melakukan sosialisasi. Oke, mau lihat tahap 2-nya? Menemukan jadwal. Oke, jadwal sudah naik di 1 ya, kegiatan Ya, Bu. 1. Oke, turun lagi. Turun lagi, Pak. Pelaksanaan sosialisasi. Dirimu mau membagi leaflet tidak? Apa sih? Mau membagi format tidak? Iya, Bu. Oke, A atau tahap 1 pembagian format. Tahap 2 catat. Langsung. Pembagian format, kemudian sosialisasi, kemudian simulasi. Simulasi itu pengisian format ya. Siap, Bu. Oke. Selanjutnya kegiatan 4 monitoring. Ini menginput dan merekap data angkutan umum. Ini penginputan data ini apa yang Oke, berarti kegiatan 4 penginputan data ya. Siap, iya, Bu. Oke. Tapi skip ini koordinasi dengan mentor. Oh, siap. Bisa apa nih di bawahnya? Bisa kita lihat bawahnya? Mengumpulkan data dari petugas. Oke, tahap 1 mengumpulkan data dari petugas. Tahap 2 menginput dan merekap data dari petugas. Tahap 3 Tahap 3 belum ada, Bu. tahap 3 biasanya apa habis menginput? Melaporkan data ke pimpinan, Bu. Data yang Oke. sudah diinput. Silahkan. Selanjutnya tadi ini apa? Optimalisasi data ya? Iya, pendataan, Bu. Pendataan. Oke, ini hanya tipe saja? Terminal Iya, tipe saja? karena tipe yang sekarang melayani angkutan antar kota antar provinsi, Bu. Oke. Di pendataan itu apa yang terlihat nanti? Izin bukan untuk sekarang masih dalam sistem manual dalam bentuk buku album. Di situ tidak ada dicantumkan kelengkapan berkas angkutan itu dan manifest penumpang tidak ada, Bu. Jadi hanya ditulis jumlah penumpang, sementara kami sebagai operator yang merekap data ini yang di kantor kesulitan biasa karena kadang-kadang ada petugas mungkin dia kurang memperhatikan dalam penulisan sampai satu bis itu bisa sampai 70 orang, sementara seat yang tersedia dalam bis itu tidak sampai 70 orang. Oke. Makanya kami minta sekarang tidak ada lagi pendataan tapi manifestnya yang difoto supaya data itu valid dengan kami. Jadi manifest yang disesuaikan dengan penginputan data. Oke. Berarti di sini ini penginputan data ini sudah menggunakan manifest. Ya, jadi yang diinput, yang dikirimkan atau yang didata oleh petugas itu kepada kami seperti buku kir mobil dari bis, terus STNK-nya, SIM pengemudi, sama manifest penumpangnya. Andri, berarti ini waktu sosialisasi dirimu waktu apa tadi? Kan habis sosialisasi simulasi. Iya. Berarti simulasi itu bisa dibuat kan? Mereka bisa, mau foto itu semua itu kan? Iya, bisa, Bu. Oke. Dan berarti kalau saya, Bro, tidak usah ini menginput data dan merekap data ini kan sebenarnya sudah proses pelaksanaan gitu. Jadi data yang petugas. Ini data lama atau data baru? Data baru, Bu, baru. Berarti sebenarnya maksudmu ini menginput dan merekap data ini adalah proses pelaporan di keseharian, gitu kan? Iya, Bu. Bro, jadi coba lihat di kegiatannya ini. Ini kegiatannya kan menginput dan merekap data. Jangan Iya. itu judulnya. Pelaksanaan apa itu? Apa istilahnya? Apa istilahmu itu mengisi data itu, menginput data dari mobil apa semua itu yang disosialisasikan tadi? Oh, pelaksanaan kan kayak screening atau pelaksanaan apa istilahnya dirimu menerima pelaporan dari mobil itu yang sampai dia harus kasih lihat manifestnya, merekap, dia Bu. harus
Judulnya merekap. Data apa sih yang direkap itu? Data yang itu kayak buku kirnya. Iya, Jadi maksudnya apa judulnya itu kan? Kalau Ibu Anu kan pembuatan toga. Jadi judul kegiatannya itu membuat toga. Kalau dirimu apa? Istilahnya di perhubungan apa itu? Screening kendaraan kah? Atau pelaporan kendaraan kah? Atau apa istilahnya? Kalau di SOP, pada saat mobil masuk terminal dan kalian memintakan buku kirnya, memintakan manifestnya, memfoto dan mengirim kepada kantor, itu proses apa pada saat itu namanya? pelaporan bahwasanya bis itu dinyatakan bisa berangkat atau tidak. Oke, sawah. Jadi berarti itu pelaksanaan kegiatan pelaporan layak berangkat. Pelaporan kendaraan layak berangkat, anggaplah. Atau apa sih? Ya, Bu, siap. Begitu kah? Atau kita karang-karang sendiri? Apa perlu saya jadi kepala dinas perhubungan hari ini? Ya, Bu, nanti saya ini, Bu. Nanti Bapak yang lantik. Nanti saya Saya laporkan Pak Trisno nanti. siap, iya, Bu, kadis baru soalnya. Iya, jadi apa ya? Pelaporan tahap di situ kan Pak, berarti tahap pelaporan kelengkapan bis layak apa? Kelengkapan bis layak berangkat atau apa? Siap, Bu, iya, Bu, nanti saya masukkan. Ngarang-ngarang lah atau lihatlah di SOP. Biasanya itu di SOP ada kan? Iya. Istilah pada saat mobil berhenti, kemudian melaporkan manifestnya, melaporkan kirnya. Bahkan saya lihat sekarang petugas langsung foto bisnya ya. Iya, Bu. Silahkan. Lihat karena tahapannya itu. Nah, jadi dirimu bikin satu kegiatan yang isinya itu laporan. Jadi nanti tahap satunya berarti tahap satunya meminta kelengkapan kendaraan, kemudian memeriksa, kemudian yang ketiganya melaporkan atau menginput ya ke apa yang dirimu sudah buat ini, digitalisasi ini kan? Ya, Bu. Berarti pertama itu meminta kelengkapan, kedua mendokumentasikan, Bu, begitu? Memeriksa dan mendokumentasikan, bukannya begitu? Oh iya. Seperti saya yang bertugas di terminal ini. Jadi memeriksa dan mendokumentasikan. Kemudian mengapa? Setelah itu kan menginput kan? Iya, Bu. Oke. Jadi dirimu tugasnya cari waktu untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan itu. Siap, iya, Bu. Nanti masuk laporan nanti. Iya, Bu. Habituasi. Siap. Yoi. Dan kegiatan kelimanya adalah evaluasi dan monitoring. Oh, begitu, Bu. Siap. Iya. Oh, Haji. Jadi dirimu kegiatan satu evaluasi itu, monitoring itu mengumpulkan dulu, mengumpul atau merekap data. Data-data kan kalian 1 bulan saja habituasinya. Siap, Bu. Dianggap dari membuat digitalisasinya itu mendigitalisasikan sampai sosialisasi sampai apa dianggap itu 2 minggu lah misalnya. Siap. Berarti pelaksanaan pengisian semua itu 1-2 minggu juga. Oh, jadi siap. mengumpulkan laporan-laporan itu yang selama 2 minggu punya begitu. Oh, siap. Nah, selanjutnya B-nya melakukan penilaian. Artinya dirimu melihat efektivitas kalau pakai digital itu seperti apa sih? Kan jadi dirimu rekap lah istilahnya laporan dari hari keberapa mulai aktif, mulai digunakan kan? Jadi rekap nanti dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Pak Andri kan punya laporan sebelumnya kan? Siap, punya, Bu. Nah, laporan sebelumnya itu dibandingkan ternyata lebih lengkap mana, lebih rapi mana, lebih efektif mana, dan bla bla bla. Kemudian buatkan laporannya, ya. Tahap 3 membuat laporan. Sepertinya kegiatannya Pak Andri yang kegiatan 1, tahap 3-nya itu belum ada isinya. Mungkin itu bisa ditaruh penjadwalan
apa ya, penjadwalan apa tadi ya, membuat sosialisasi ya, menentukan waktu sosialisasi. Iya. Kemudian teman-teman semua, untuk semua, tolong teman-teman siapkan data penunjang untuk permasalahan yang kalian angkat. Misalnya Pak Andri tadi, kenapa mengangkat si digitalisasi? Karena mungkin lemah, mungkin selama ini terjadi hambatan-hambatan, bla bla bla. Tolong laporannya, ya. Tolong data pendukungnya. Saya Siap, Bu. Izin, Bu. bisa. Kalau data pendukungnya dalam Ya. bentuk foto bisa? Janganlah bro, kalau boleh di presentase lah. Misalnya pada saat apa ya? Tadi itu apa sih masalahnya Pak Andri? Atau kalau tidak bisa dapat data se-Kota Palu, lihat saja data nasional. Nanti setelah tergambar data nasional bahwa dari kan kalau tidak lengkap itu laporannya kan bisa terjadi apa misalnya ya secara nasional bagaimana? Nanti mengerucut ke Kota Palu. Kalau di Kota Palu ternyata yang terdata dari keberangkatan itu tidak lengkap karena belum terdigitalisasi dan sebagainya. Ya, semua Bapak Ibu, Jeng Toga, ya, Bu Ambar, Pak Irsan, semua ya, lengkapi data penunjang. Bapak Ibu, teman-teman, kita tutup dulu pertemuan kita karena setelah ini saya masuk lagi materi di PKP dan BUOL. Jadi insya Allah teman-teman lengkapi semua, perbaiki yang kurang-kurang tepat. Kita ketemu lagi di tanggal 26. Tapi doakan mudah-mudahan kita punya banyak waktu dan bisa ketemu di sebelum tanggal itu. Ya, mohon saya diingatkan karena pasti setelah menit ini kita tutup, saya pasti melupakan kalian karena banyak lagi kelompok-kelompok yang akan di pembimbingan dan sebagainya. Jadi rajin-rajinlah kalian say hello saya di grup untuk membuat saya mengingat bahwa sebaiknya memang kita harus bertemu ini, gitu ya. Dan mohon perbaikan berkelanjutan dari kalian semua melihat contoh tadi Bu Toga ya, Pak Irsan dan Bu Ambar sudah jadi Bu Toga. Daripada Bu Apotik dengan Pak siapa tadi Pak Andri ya. Jadi silakan teman-teman bekerja semangat mau finishing cari nanti mudah-mudahan kita ada waktu 1 jam pelajaran saja 45 menit atau 1 jam ini kita jumpa baru kita saya menangani yang lain lagi seperti itu. Yang penting kita bisa cepat ya. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa sehat-sehat. Saya berterima kasih atas permakluman dari teman-teman. Jadi nanti saya mohon maaf kalau kita harus tunda semenit 2 menit seperti itu ya. Terima kasih banyak. Mas Endro, saya kembalikan. Siap, makasih banyak Bu Dewi, terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Endro, saya cabut dulu Siap, karena oke. ada sesuatu dan lain hal. Oke, silakan dicabut. PKP maksudnya. Mati kakak deh. Oke deh teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Andri. Siap. Pak Andri biasa bertugas di mana Pak? Pak Andri punya biasanya jaganya di mana? Terminal Siap. mana? Di Tipo, Bu. Oh Tipo. Oh. Makassar juga itu, nggak apa-apa kita kalau dari Makassar boleh juga. Iya singgah situ. Dari Toliluk putar makan Tipo. Oke deh teman-teman semua, selamat istirahat, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Waalaikumsalam Ibu, makasih. Yeah. Stop record.